Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair. Penjelasan tentang bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Al-Imam Nawawi membawakan bab ini agar kita semangat dalam beramal soleh. Bahwasanya amal soleh itu jalannya banyak, maka jangan kita beralasan untuk tidak beramal soleh. Jika kita tidak bisa beramal soleh dari satu jalan, maka masih banyak jalan-jalan yang lainnya. Kalau kita tidak bisa beramal soleh pada perkara-perkara yang besar, masih banyak perkara-perkara kecil yang bisa kita lakukan. Maka seorang hamba berusaha untuk mengisi hari-harinya dengan beramal soleh. Hadis berikutnya, hadis ke-8. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam beliau bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang wanita ya meremehkan pemberian untuk tetangganya, tetangga perempuannya, walau firsana syatin, meskipun hanya yang dia berikan kepada tetangganya adalah firsin syatin. Firsin maksudnya adalah kuku atau kaki kambing, maksudnya kikil ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari yaitu ahli bahasa, al-firsinu minal ba'ir kal hafir minad dabbah. Al-firsin dari onta maknanya adalah seperti kuku kuda. Qala wa rubbama ustu'ira fi syah, terkadang digunakan dalam kambing. Jadi intinya Rasulullah berkata, wahai nisaul muslimat, janganlah kalian meremehkan pemberian kepada tetangga, ya, meskipun hanya memberikan kikil atau kaki kambing kepada tetangga. Maksud hadis ini adalah Rasulullah SAW motivasi untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena berbuat baik kepada tetangga perkara yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril senantiasa berwasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwasanya tetangga akan dijadikan ahli waris dalam syariat oleh Jibril alaihissalam. Yang penting dari bertetangga adalah saling perhatian. Pemberian tidak harus besar. Terkadang kalau seorang hanya memberikan hadiah kepada tetangga berupa pemberian-pemberian yang besar, maka dia akan jarang memberikan pemberian. Tunggu kalau banyak, kalau ada daging banyak baru kasih kepada tetangga, kalau ada sesuatu yang besar baru kasih kepada tetangga. Maka kapan dia akan memberi kepada tetangga? Tentunya Rasulullah SAW mengajarkan kalau ada pemberian bagus, berikan yang bagus. Tetapi ketika seorang hanya mendapati sedikit dalam rumahnya, dia hanya memiliki misalnya kikil, maka dia berikan apa yang mudah dia dapatkan. Dia berikan apa yang mudah dia dapatkan. Sehingga pemberian terus kontinu. Tidak harus perkara-perkara besar, tapi bahkan perkara-perkara kecil yang jika memang dia tidak mampu, ya, maka dia berikan kepada tetangganya. Dan ketika seorang saling berikan kepada tetangga, maka akan timbul rasa cinta, kasih sayang, husnudzon di antara tetangga, menghilangkan kedengkian, ya, menghilangkan suudzon, dan ini yang sering terjadi di antara tetangga. Jadi sebenarnya pemberian itu hanyalah simbol. Yang penting ketika seorang memberikan kepada tetangganya, maka tetangganya mengerti bahwasanya dia diperhatikan oleh tetangganya. Itu maksudnya. Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabbu, saling beri hadiah maka kalian akan saling mencintai. Maka ini peringatan dari Nabi SAW agar seorang wanita memperhatikan tetangga wanitanya dengan pemberian yang seadanya di rumahnya. Kalau ternyata hanya memiliki kikil kambing, maka berikan. Kalau kebetulan punya yang banyak, berikan yang banyak. Karena berbuat baik kepada tetangga adalah salah satu amal soleh yang besar. Tidak harus nunggu yang yang pemberian besar-besar ya. Dan subhanallah, berbuat baik kepada tetangga semakin berkurang dengan bertambah zaman. Apalagi di kota-kota besar, masing-masing sibuk dengan urusannya, masing-masing tidak memikirkan yang lain. Karena seorang sudah tersibukkan dengan keluarganya sendiri. Terkadang seorang sudah tersibukkan dengan mencari nafkah untuk ngurusi keluarganya. Sehingga tidak sempat untuk nengok tetangga, tidak sempat untuk memberi hadiah kepada tetangga.
Maka ini kesempatan bagi kita ketika sunnah mulai ditinggalkan, kita menjalankan sunnah. Ya misalnya kita kalau keluar kota, kita bawa oleh-oleh, kita bagi-bagi kepada tetangga. Tidak harus kita, artinya ini bisa dilakukan mungkin dalam setahun beberapa kali. Sudah cukup, ya. Yang penting tetangga tahu kita punya perhatian sama tetangga. Yang penting hadiah ini membuat tetangga husnudzan kepada kita sehingga tidak suudzon, menghilangkan kedengkian, kecurigaan. Karena ternyata dia tahu ada yang memberikan kepadanya. Dan dengan pemberian yang sedikit ini bisa continue terus berjalan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang di zaman ketika itu dalam kondisi sulit, kata Nabi SAW, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha." Kalau kau masak kaldu daging, banyakin airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatian sama tetangga-tetanggamu. Mungkin kalau daging tidak banyak sudah mau diapain? Perbanyak airnya, dagingnya sedikit cuil dikit, yang penting bisa diberikan kepada tetangga-tetangga. Ini menunjukkan bahwasanya jangan meremehkan pemberian sedikit kepada tetangga, meskipun sedikit insyaallah punya makna bagi tetangga. Dan tetangga yang dikasih hendaknya terima. Jangan kemudian sombong mengatakan apa ini pemberian cuma sekian, pemberian cuma segini. Enggak. Kalau ada tetangga memberikan kepada kita, maka kita tahu tetangga tersebut punya perhatian sama kita. Cukuplah kita terbetik dalam benaknya adalah suatu, artinya dia baik sama kita, memikirin kita. Apalagi sampai ngirimin makanan. Mungkin kemampuannya cuma segitu, ya. Tidak selalu dia berikan yang besar-besar, terkadang dia berikan yang sederhana. Al-jud bil maujud, kata orang Arab, namanya kedermawan dengan yang ada. Tidak maksa-maksakan diri, yang ada kasih. Kebetulan kalau yang ada banyak, kasih yang banyak. Kalau kebetulan yang ada cuma sedikit, kasih yang sedikit. Jangan tunggu banyak baru kasih. Ini menunjukkan bahwasanya jalan kebaikan sangat banyak. Di antaranya berbuat baik kepada tetangga yang sering terlupakan dan sunnah yang mulai ditinggalkan. Maka kesempatan bagi ibu-ibu untuk menjalankan sunnah ini sehingga meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada tetangga. Hadis yang berikutnya, at-tasi', hadis yang ke-9. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qala al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Bid'un dalam bahasa Arab itu 3 sampai 10. Itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling agung dari cabang-cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Al-bid'u kata Imam Nawawi min 3 ila 9. Bid'u itu ada suatu ungkapan angka dari 3 sampai 9. 3 sampai 9. Bi kasril ba wa qad tuftah, terkadang dibaca bid'un, terkadang dibaca bat'un. Wa syu'bah al-qit'ah. Syu'bah itu cabang, potongan. Sehingga makna perkataan Nabi, iman itu 70 sekian cabang, yaitu 70 beberapa di atas 70 atau 60 sekian cabang. Yang bertinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan cabang keimanan 70 sekian, ini menunjukkan banyak sekali ya amal kebaikan dari perkataan, ya. Perkataan qaul la ilaha illallah. Kemudian juga ada perbuatan yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Bahkan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Jika seorang malu dengan malu yang benar, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya malu ada 2 model, ya. Ada malu yang merupakan jibilli, yaitu dari sananya dia pemalu. Dan ini sangat baik, kata Rasulullah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwasanya rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Terutama di zaman sekarang ini yang di mana rasa malu mulai hilang. Anak-anak wanita kehilangan rasa malunya, bahkan lebih malu laki-laki daripada perempuan. Orang-orang kehilangan rasa malunya melakukan maksiat di hadapan umum. Para koruptor hilang rasa malunya. Sudah korupsi, sudah ketangkap, keluar masih nyalek, hilang rasa malu. Ya, tidak banyak orang tidak malu lagi dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikan, ngomong ini besok ngomong anu, hilang rasa malu. Kalau orang punya rasa malu tentu dia tidak berani untuk mengatakan demikian.
seorang tidak punya malu menyampaikan maksiat terang-terangan di depan orang lain. Sekarang zaman rasa malu mulai hilang. Ya. Maka kalau seorang memiliki rasa malu dari sananya jibilli, maka ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa malu mengantarkan dia untuk tidak bermaksiat. Rasa malu mengantarkan dia untuk melakukan hal yang merupakan kesopanan. Rasa malu mengantarkan dia untuk menjaga harga dirinya, tidak sembarang minta-minta kepada orang. Rasa malu kata Nabi la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka saya wasiatkan diri saya dan juga kepada para pendengar untuk mendidik rasa malu kepada anak-anak yang mulai hilang dari orang-orang ya. Makanya dikatakan dalam hadis inna mimma adrakatun nubuwatul ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara nasihat-nasihat yang sudah ada sejak zaman-zaman kenabian sebelumnya, bukan cuma zaman Nabi Muhammad SAW, inilah wasiat para nabi sebelumnya. Kalau kau tidak punya rasa malu, lakukan yang kau sukai. Artinya para nabi dahulu juga sudah mewasiat untuk memiliki sifat rasa malu. Ini merupakan cabang dari keimanan. Jadi model yang pertama ada rasa malu yang dari sananya. Maka kita pupuk kalau anak kita memiliki benih rasa malu, kita pupuk. Terutama anak perempuan. Disitulah keindahan wanita memiliki rasa malu. Kalau dia rasa malu, kalau dia punya rasa malu, dia akan nurut sama suami. Dia tidak akan merepotkan suami. Dia malu, suaminya sudah berusaha payah, kemudian dia masih nuntut-nuntut suaminya. Kalau dia punya rasa malu. Tapi kalau rasa malunya hilang, dia ngomong sembarang, dia angkat suara di depan suaminya. Seperti itu. Yang kedua, rasa malu yang dimuktasab, yang diusahakan. Seorang yang tadinya mungkin tidak pemalu, dia bisa menjadi pemalu ketika dia membaca hadis-hadis tentang adab, bahwa ini keliru, itu salah. Maka dia mungkin mulai dia membina dirinya untuk memiliki sifat rasa malu. Mulai dia meninggalkan kemaksiatan, dia mulai melakukan kesopanan karena dia memiliki rasa malu. Dua-duanya baik. Intinya ingat bahwasanya rasa malu adalah cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Anak kita malu, dia dapat pahala. Ya, kita malu dapat pahala. Muka kita merah-merah karena malu dapat pahala. Ya. Kecuali tentang kebenaran. Kalau masalah kebenaran kita enggak usah malu. Kita bertanya kalau memang itu hak. Kita bela kebenaran kalau itu hak, enggak usah malu-malu. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar, enggak usah malu-malu karena itu adalah kebenaran. Ya. Itu adalah kebenaran, ya. Ya, tapi intinya di antara pahala yang bisa dilakukan jalan kebaikan adalah memupuk rasa malu pada diri kita dan juga pada keluarga kita, pada istri kita, pada suami kita. Malu Pak, malu Papi, malu Mami, jangan begitu. Malu Nak, jangan begitu Nak. Ya, ini tidak sesuai dengan adab Islam. Kita ingatkan Rasulullah menyuruh kita untuk memiliki rasa malu. Yang ini merupakan adab yang mulai hilang. Padahal Rasulullah mengatakan inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula, di antara hal-hal yang dari wasiat-wasiat para nabi sebelumnya yang didapati masih tersebar di kalangan masyarakat adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya rasa malu, lakukanlah apa yang kau sukai, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika Rasulullah SAW menggambarkan 70 sekian cabang, berarti jalan kebaikan sangat banyak. Bahkan ada 70 cabang keimanan. Sangat banyak, ya. Ini mengatakan 70 cabang keimanan, intinya tentu kebaikan lebih banyak daripada itu. Tapi intinya ada 70 sekian cabang keimanan. Hadis berikutnya, Al-Ashir anhu, anna Rasulullah SAW, qala, hadis ke-10. Qala, kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash. Ketika ada seorang berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-atash, kemudian dia sangat kehausan. Fawajada bi'ran, kemudian dia mendapati ada sumur. Fanazala fiha, maka dia pun turun di sumur tersebut. Fasyariba, kemudian dia minum. Thumma kharaja, kemudian dia keluar dari sumur. Dia haus, ada sumur, dia turun, dia minum, kemudian dia keluar dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhathu, tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ya'kulu thara, kemudian dia menjilat-jilat tanah di sekitar sumur yang mungkin tanah tersebut basah. Maka dia pun berusaha menjilat-jilat untuk mengurangi kehausan yang dia rasakan. Jadi tidak bisa masuk ke dalam sumur karena anjing tidak bisa berenang. Ya. Minal atash, karena saking hausnya dia menjilat-jilat tanah. Faqala rajul, maka lelaki yang tadi sudah keluar dari sumur dia berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni.
Sungguh apa yang telah menimpa rasa haus luar biasa kepada anjing ini, rasa haus yang tadi aku rasakan. Tiba-tiba timbul rasa rahmat dia kepada anjing ini. Fanazalal bi'ra, maka dia turun lagi ke sumur tadi yang tempat dia ambil air tadi. Kemudian dia lepas sepatunya, famala akhuffahu ma'an, kemudian dia isi sepatunya dengan air. Subhanallah. Tsumma amsakahu bifihi, kemudian dia gigit dengan bibir giginya, kemudian dia naik hatta raqiya, kemudian dia naik dari sumur tersebut. Fasaqal kalba, kemudian dia minumkan anjing tersebut. Fasyakara lahu, maka Allah pun membalas kebaikannya, bersyukur kepadanya. Itu Allah membalas kebaikannya. Faghafara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Qalu, ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran?" Ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada hewan kita dapat pahala ya Rasulullah? Apakah berbuat baik kepada hewan-hewan yang tidak bisa berbicara, ya, kita dapat pahala? Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kata Nabi, setiap kebaikan terhadap pemilik hati yang basah dapat pahala. Maksudnya setiap hewan memiliki hati tersebut basah, masih berfungsi. Kalau sudah kering, maka tidak berfungsi lagi. Maka seorang berbuat baik kepada hewan manapun, maka dia dapat pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, fasyakarallahu lahu, maka Allah pun mensyukuri perbuatan orang tersebut yang memberi minum kepada anjing. Faghafara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Fa adkhalahul jannata, maka Allah pun masukkan dia ke dalam surga. Ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, ternyata kalau tadi laki-laki, ada juga kisah perempuan. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash, ketika ada seekor anjing yang muter-muter di sekitar sumur, ya. Hampir-hampir dia mati karena kehausan anjing ini. Dia lihat air tapi dia kehausan, dia tidak bisa ngambil air tersebut, muter-muter di sumur. Itra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel, tiba-tiba ada seorang wanita pezina. Ingat, wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Melihat anjing tersebut, maka dia pun kasihan. Fanazat muqaha, maka dia pun melepaskan sepatunya atau khufnya, ya. Kemudian fastaqat lahu bihi, kemudian dia mengambil air dari sumur tersebut dengan sepatunya, lantas dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Fasaqathu faghufira laha bihi, maka dia pun diampuni wanita pezina ini karena perbuatannya tersebut. Kata Nawawi, al-muq al-khuf yutifu yaduru haula raqiyah wa hiya al-bi'ru. Ini hadis yang sangat agung yang menunjukkan bagaimana jalan kebaikan sangat banyak. Di antara jalan-jalan kebaikan adalah berbuat baik kepada hewan-hewan, ya, berbuat baik kepada hewan-hewan. Semua hewan yang bisa kita baiki kita dapat pahala, ya. Dan Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan rahmat bukan hanya kepada di antara manusia, bahkan kepada hewan-hewan. Ya, bahkan ketika seorang menyembelih kambing untuk dimakan, kemudian timbul rasa rahmat, maka ini bisa membuat dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adbahu syah wa arhamuha." Ya Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing dan aku kasihan kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah." Sungguhnya seekor kambing ketika kau menyembelihnya ada timbul kasih sayang, kasihan kepadanya, sungguhnya Allah akan merahmatimu. Sungguhnya Allah akan merahmatimu. Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Sungguhnya para penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Maka rahmatilah yang ada di atas muka bumi. Di antaranya manusia, rahmati hewan-hewan. "Yarhamkum man fis sama," maka niscaya yang di langit akan merahmatimu. Bahkan sebaliknya, datang banyak hadis melarang seorang berbuat zalim kepada hewan, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha hatta matat, la hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Ada seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekal, tidak dikasih makan sampai mati. Dia kekang sampai mati. Tidak dia lepaskan kucing tersebut cari makan sendiri, dan dia tidak kasih makan sampai akhirnya kucing tersebut mati. Dia tidak sayang, teledor dalam ngurusin kucing, maka dia masuk neraka gara-gara mendolimi kucing, ya. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana lelaki ini gara-gara dia
kasihan sama seekor anjing, ya, maka dia memberi minum kepada seekor anjing, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya anjing, ya, ada beberapa macam ekor anjing, ya. Taib. Kalau kita mau jelaskan macam-macam anjing, yang pertama adalah anjing yang dibolehkan untuk dipelihara. Anjing tersebut ada tiga. Yang pertama adalah kalbus sayd, anjing berburu, anjing pemburu yang dibawa untuk berburu. Yang kemudian yang kedua adalah kalbu zar'in, anjing untuk menjaga tanaman, menjaga sawah misalnya, menjaga tanaman, kebun, atau tanaman. Ada orang yang mencuri, merampok misalnya. Yang ketiga disebut kalbu masyiyah, anjing penjaga hewan. Ya. Misalnya dia seorang beternak hewan, kemudian dia pun memelihara anjing untuk menjaga hewan tersebut, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Demikian juga yang dikiaskan di atas anjing ini. Kiaskan kepada ketiga anjing ini. Anjing di atas. Contohnya misalnya, perlu mengatakan misalnya anjing yang digunakan untuk misalnya dipelihara oleh polisi untuk menangkap penjahat misalnya. Ada keperluan. Anjing-anjing seperti ini diberi izin. Seperti juga anjing misalnya untuk mencium narkoba misalnya. Ini diperbolehkan, ya. Anjing-anjing ini dilatih untuk ada urusan kepentingan, maka ini diperbolehkan dikiaskan kepada tiga anjing tersebut. Kemudian anjing yang lain, anjing yang tidak memiliki ketiga manfaat tersebut dan yang semisalnya. Maka ini tidak boleh dipelihara. Kenapa? Karena akan mengurangi pahala setiap hari. Akan mengurangi pahala sebesar qirat setiap hari. Pahala sebesar qirat setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, man iktana atau man akhadha kalban illa kalba saydin aw zar'in aw mashiyah intaqasa minhu ajruhu kulla yaumin qirat. Kata Nabi SAW, sungguhnya siapa yang memelihara anjing yang bukan anjing tiga ini, ya, bukan anjing ini, anjing pemburu, anjing penjaga kebun, anjing penjaga hewan, maka berkurang pahalanya setiap hari satu qirat, ya. Belum lagi terkait dengan najisnya dan yang lainnya. Maka tidak boleh seorang muslim kemudian mengikuti tradisi orang-orang kafir yang kemudian memelihara anjing yang tidak diperlukan, ya. Tidak diperlukan, atau memeliharanya sampai memerlukan biaya yang sangat besar, bahkan seekor anjing saya dengar biaya yang sangat besar yang tidak diperlukan, tidak boleh. Yang ketiga, ya, ini maka dibiarin aja anjing tersebut, anjing liar. Yang ketiga, al-kalbul akur, anjing ganas, ya, yang mengganggu, yang menggigit, mengganggu, buas, ya, buas, ya, mengganggu orang lain, orang-orang. Anjing seperti ini boleh dibunuh, ya. Ya, boleh dibunuh. Karena tentu memuliakan manusia lebih utama daripada memuliakan anjing yang mengganggu. Dalam Islam tidak boleh ada anjing kemudian anjing liar biarin aja, enggak ada masalah.
Tapi kalau ada anjing mengganggu, menggigit orang, orang lewat digigit, ditakut-takutin, maka anjing ini harusnya dibunuh ya. Makanya kalau tidak ada keperluan tidak boleh seorang kemudian melihara anjing seperti dilakukan oleh sebagian orang-orang, kemudian taruh di rumah padahal tidak ada keperluan. Apa yang mau dijaga, kecuali di situ mungkin banyak pencuri ya, boleh lah. Kalau tidak ada apa-apa, tidak pencuri, tidak perlu ditakuti, kemudian pelihara anjing akhirnya mengganggu orang, menakut-nakuti orang, dosa hukumnya ya. Apalagi saya menggigit orang maka boleh dibunuh. Disebut kalbul akur. Rasulullah mengatakan ada hewan-hewan yang boleh dibunuh ya. Seperti kalajengking, akrab ya. Kemudian di antaranya anjing yang buas termasuk binatang-binatang buas ya. Seperti tikus, fara yang mengganggu, semua mengganggu kemaslahatan manusia. Maka ini boleh dibunuh. Di antaranya anjing. Nah, dalam hadis ini para ulama mengatakan anjing yang dibantu oleh lelaki yang sedang kehausan tersebut bisa jadi adalah anjing model ini ya. Bisa juga anjing ini tidak ada masalah. Dia tidak pelihara tapi kasihan. Yang seandainya dia pelihara anjing ini tidak ada faedahnya maka mengurangi pahalanya. Tapi dia kesat anjing tersebut dia dapat pahala. Ini anjing aja kalau dia pelihara dia bisa mengurangi dapat dosa. Maka ini anjing liar tapi tidak mengganggu. Dia kasihan, dia kasih minum, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah karunia ya, artinya mudahnya seorang beramal soleh. Mudahnya seorang beramal soleh bahkan kepada hewan manapun kalau dia berbuat baik dia kasihan kepada hewan, pada kucing, pada kambing, pada anjing, pada hewan manapun ya, maka dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan indahnya Islam. Baik, kalau kita perhatikan ya, lihat orang ini ya, ketika dia ingin memberi minum kepada anjing, timbul rasa kasihannya luar biasa kepada anjing, rasa rahmatnya, sehingga dia kasihan sama anjing tersebut. Dan kaidah mengatakan al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Man yarham yurham, siapa yang merahmati, menyayangi dia akan disayangi. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak punya kasih sayang maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bayangkan kalau kita menolong anjing saja dengan beri makan, beri minum dapat pahala seperti bagaimana dengan manusia? Kita lihat orang kita punya duit, kita kasihan, kita kasih subhanallah, apalagi orang muslim ya. Kafir pun kita boleh kasih, apalagi orang muslim kita lihat di depan mata kita kasihan, menderita tetangga kita, orang kebetulan Allah mentakdirkan dia di depan mata kita dia dalam kondisi susah. Dan kita punya uang, kenapa tidak kasih? Kadang-kadang kita menghadapi kondisi subhanallah. Kita mungkin lagi di toko, ada orang beli dia pengen beli sesuatu uangnya kurang. Kita kasih aja. Ya. Enggak apa-apa. Dia lagi enggak punya, dia lagi bingung enggak jadi beli misalnya. Kita lagi kebetulan di situ Allah buat kita lihat, hendaknya kita bantu. Namun kadang-kadang kita malu lah, kadang-kadang kita lalaikan lah. Artinya kita kasih kalau hewan aja kita berbuat baik dapat pahala, bagaimana kalau kita berbuat baik kepada manusia? Taib, tentunya kata Ibnu Qayyim dan juga kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lihatlah bahwasanya wanita yang contoh kedua wanita pezina ini dia melakukan dosa besar, dia berzina. Ya. Tapi gara-gara dia punya keikhlasan yang luar biasa, maka akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana dia beramal yang amal tersebut susah. Dia seorang wanita. Kemudian dia turun ke sumur, ini bukan amalan yang mudah. Kemudian dia melepas sepatunya, turun di sumur. Dia gigit air, kemudian dia manjat sumur, dia kasih minum, dia minumin anjing. Berarti dia ini luar biasa. Memberi minum kepada anjing luar biasa. Ini wanita luar biasa. Dan menunjukkan dia ikhlas karena tidak ada ganjaran yang dia harapkan. Tidak ada yang melihat dia ketika dia membantu anjing tersebut. Dia tidak riya. Dan apa yang mau dia balas, mengharap balasan dari anjing tersebut. Anjing tersebut tidak mengatakan syukran ukhti, jazakillah khairan. Terima kasih. Tidak ada, anjing tersebut mungkin haus selesai dia pergi. Dia sudah hilang dahaganya dia pergi. Maka timbul keikhlasan luar biasa dalam benak wanita ini. Maka dengan sebab keikhlasannya yang luar biasa, dia diampuni dosa zinanya. Diampuni dosa zinanya. Tentunya tidak semua orang seperti ini. Jangan sampai seorang salah paham, kemudian kalau dia berbuat maksiat, cari anjing, kasih minum anjing, kemudian dia diampuni. Tidak, ini beda. Ya, dan terserah Allah mengampuni dengan sebab apapun terserah Allah. Tidak semua orang seperti wanita ini. Ya, tetapi intinya Imam Nawawi ingin menyampaikan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak.
Sangat banyak. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana pada kita bahas, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mithlu dzalik. Bahwasanya surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Demikian juga neraka sangat dekat. Maksudnya betapa banyak amal soleh yang mungkin sangat mudah membuat orang masuk surga, sebagaimana banyak maksiat yang mungkin sangat mudah memasukkan orang masuk neraka jahanam. Seperti ini, siapa yang sangka? Wanita ini mungkin tidak menyangka. Dia memberi minum kepada seekor anjing, kemudian diampuni dosa-dosanya. Lelaki tadi pun tidak menyangka. Dia memberi minum kepada seekor anjing, makhluk yang hina, ternyata diampuni dosa-dosanya. Baik. Kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya. Al-Hadi Ashar, hadis yang ke-11. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Aku melihat seorang lelaki yataqallab, yaitu bolak-balik ke sana kemari, dia berjalan di surga, ke sana kemari terserah dia. Ya. Fi syajaratin, gara-gara apa? Sebuah pohon qata'aha, dia potong pohon tersebut min dhahri tariq, di tengah-tengah jalan, karena tu'dzil muslimin, karena mengganggu kaum muslimin. Mungkin pohon tersebut saking panjangnya, dahannya masuk mengganggu orang, maka dia potong. Subhanallah, dia masuk surga gara-gara itu. Ya, dia potong, dia tidak ingin orang yang terganggu, maka dia masuk surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang sedang melewati jalan, di tengah jalan, kemudian dia mendapati ada dahan pohon di situ. Faqala, kemudian dia berkata, lihat niat yang tulus. Wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Demi Allah aku akan hilangkan dahan pohon tersebut dari jalan, jangan sampai mengganggu kaum muslimin yang lewat. Ya, mungkin ada orang buta lewat, mungkin ada mobil lewat kalau zaman sekarang. Orang kesandung. Fa udkhilal jannata, maka dia pun masuk surga gara-gara hal tersebut. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin. Tatkala ada seorang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati ada dahan duri, yaitu dahan berduri, ala tariq, di tengah jalan. Fa akharahu, maka dia singkirkan. Fa syakarallahu lahu, maka Allah pun mensyukurinya. Fa ghafara lahu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Lihat orang ini melakukan amal paling kecil, ya. Baik. Tadi kita sudah sebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Baik. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah wa adnaha imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di tengah-tengah ini ada malu, bagian dari iman. Al-haya'u syu'batun min syu'abil iman, malu bagian dari iman. Dari cabang keimanan. Baik, yang sedang kita bahas sekarang adalah seorang melakukan cabang yang paling rendah. Cabang yang paling rendah, perhatikan. Dia sedang melakukan cabang yang paling rendah, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Gangguan tersebut bisa dari atas, gangguan dari atas atau dari di bawah jalan, di bawah. Jadi ada pohon ketinggian, dia patah, atau di tengah jalan dia pindahkan. Ternyata ketika dia melakukan hal ini, dia masuk surga. Subhanallah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu, aku melihat seorang yataqallabu fil jannah, ke sana kemari di jalan, terserah menikmati surga." Gara-gara sebuah pohon yang dia potong dahannya karena mengganggu kaum muslimin. Maka ini dalil bahwasanya kita ini saja melakukan amal soleh cabang keimanan yang paling rendah bisa bikin orang masuk surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya
Masalah masuk surga diterima oleh Allah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting depan kita ada amal saleh kita lakukan. Mungkin menurut kita kecil tapi tidak kecil di sisi Allah. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan siapa yang meremehkan amal kecil maka dia orang bodoh ya. Karena dia tidak tahu amal mana yang buat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama depan kita, makanya Rasulullah mengatakan ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau jangan sekali-sekali meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya tersenyum ketika ketemu dengan saudaramu. Rasulullah SAW mengatakan wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Ya. Sederhana. Tadi la tahqiranna jaratun jarataha walau firsina syah. Jangan seorang meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun hanya kikil kambing, artinya yang sepele. Jangan remehkan. Urusan pahala urusan Allah. Ini Rasulullah SAW menyebutkan paling rendah, tapi ternyata bisa bikin orang masuk surga. Ya. Bagaimana lagi dengan amalan-amalan yang lain? Yang penting hati tulus, ikhlas kepada Allah. Bagaimana berbakti sama orang tua? Bagaimana kalau sholat? Bagaimana kalau memikirkan fakir miskin? Bagaimana kalau kita pergi ke tempat orang-orang yang terkena penderitaan? Bagaimana kalau kita mengantarkan bantuan luar biasa? Kita nggak tahu. Yang penting, lihat ada orang memberi minum kepada seekor anjing masuk surga, ada orang menghilangkan gangguan dari jalan masuk surga. Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan, di antara menghilangkan gangguan dari kaum muslimin, ada menghilangkan gangguan secara hissi dan ada maknawi. Menghilangkan gangguan secara hissi yaitu secara nyata seperti gangguan dari jalan. Ini dapat pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menghilangkan gangguan maknawi. Maknawi itu maksudnya perkara-perkara yang mengganggu kaum muslimin, misalnya yang merusak akidah, menyebarkan bid'ah-bid'ah yang sesat, maka kita berusaha menghilangkan gangguan tersebut dari kaum muslimin. Gara-gara bid'ah banyak orang sesat. Gara-gara pemikiran banyak orang sesat. Kita berusaha membersihkan jalan kaum mukminin dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kita bantah. Butuh kesabaran. Tapi ini cabang keimanan. Ya, kita hilangkan gangguan dari jalan kaum mukminin sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah, berakidah kepada Allah dengan akidah yang benar. Dan betapa banyak gangguan-gangguan maknawi yang ada sekarang, yang butuh perjuangan dari ikhwan dan akhwat untuk menghilangkan gangguan tersebut dari jalan kaum muslimin. Taib. Kita lanjutkan. Makanya betapa penting kalau seorang diberi kekuasaan, kemudian menghilangkan itu kalau gangguan dahan aja berdapat pahala, gimana kalau gangguan yang nyata seperti perampok, begal. Ini harus penguasa, pemerintah berusaha untuk menghilangkan, pahalanya besar karena menakut-nakuti kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin. Ini harus disingkirkan dengan tegas, beri hukuman yang tegas ya. Kalau perampak zaman dahulu ya, hukumnya bisa dibunuh ya. Mengganggu kaum muslimin, bahkan bisa melukai kaum muslimin, bisa membunuh terbegal-begal, maka harus hukumnya tegas. Ya. Jangan disepelekan, dan ini pahalanya besar karena mengganggu gangguan dari jalan kaum muslimin. Orang pulang malam-malam diganggu, di inilah macam-macam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya al-tsani asyar, hadis ke-12 dalam bab ini. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a." Siapa yang berwudu kemudian dia perbagus wudunya. Tsumma atal jum'ah, kemudian datang salat Jumat. Fastama'a wa ansata, kemudian dia dengar dan dia simak, serius. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka akan diampuni dosa antara minggu ini, Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, bahkan tambah 3 hari. Jadi diampuni berapa? 7 tambah 3, 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh-nyentuh kerikil maka dia telah berbuat sia-sia. Itu pahala salat Jumatnya berkurang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga menjelaskan tentang betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Mudah di antaranya tinggal berwudu, pergi ke masjid, duduk dengar khutbah, serius dengarnya, menyimak. Ansota tidak tidur tapi dengar baik, menyimak, serius. Diampuni dosanya sampai 1 pekan, bahkan tambah 3 hari bonus, 10 hari. Adapun yang datang ke masjid kemudian main-main kerikil, ada yang mengatakan main kerikil membuat suara, mengganggu orang lain juga, sehingga orang terganggu dari fokus mendengar imam,
yang sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat sia-sia. Ada yang mengatakan salat Jumatnya sia-sia, ada yang mengatakan pahalanya berkurang. Maka jika imam sudah naik mimbar, sudah mengatakan innal hamdalillah, maka berhenti dari segala kegiatan. Jangan lagi sibuk parfum, jangan lagi sibuk WhatsApp. Karena ini mengurangi pahala. Semua kegiatan yang buat kita terpalingkan dari fokus mendengar imam ini mengurangi pahala salat Jumat. Dan subhanallah, cari pahala mudah, tinggal datang serius dengar khatib, ceramah baik-baik, diampuni dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa. Dengan syarat menghindar dari hal yang bisa menghalangi kita dari mendengar khutbah seperti main kerikil dan yang semisalnya, ya. Demikian juga kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fakadzalika aidan alladhi ya'bathu bi ghairi massil hasa, termasuk dalam makna mengorek-ngorek kerikil seperti apa? Alladhi ya'bathu bi tahrikil qalam, yang sibuk sambil salat kemudian main-main penanya. Ya, mungkin dia main-main penanya, ya. Dia main-main penanya atau dia begini atau dia gimana-gini. Ini semua, ya. Lagi dengar khutbah dia main-main pena, enggak boleh. Au sa'a, atau dia main-main jamnya gini-gini. Dia main-main kemudian dia gini-gini. Ini awil mirha allati yuharrikuha wa yalfuha duna haja. Kemudian dia sibuk-sibuk begini, lipat-lipat gini apa. Dulu zaman zaman saya mungkin tidak ada banyak, tidak ada AC, ya. Au ladzi ya'bathu bis siwak. Ya. Dia sibuk gini. Semuanya enggak boleh, semua melalaikan kecuali memang ada keperluan, ya, kata Syekh. Ini zaman saya mungkin belum ada HP, zaman Syekh Utsaimin rahimahullah. Sekarang semua orang ya sibuk lagi nih HP semua. Sibuk dengan urusan HP, WhatsApp, kemudian imam khutbah dia juga khutbah. Khutbah. Subhanallah. Bikin gaduh sana, bikin gaduh sini, ribut. Mundar-mandir, bukan bikin orang bingung lihat dia. Orang lagi khutbah semua lihat dia, bikin dia. Ini semua tidak boleh. Dia sendiri tersibukkan dari mendengar imam dan dia mengganggu orang lain sehingga terpecah konsentrasi jamaah gara-gara bingung melihat dia. Ini enggak boleh semua. Tapi hadis berikutnya, ats-tsalits asyar, hadis ke-13. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min." Jika seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin berwudu, faghassala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya, membasuh wajahnya. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha, semua dosa yang dari wajahnya gara-gara dia memandang jatuh bi ainihi, dengan matanya, jatuh semua dosa wajah. Ma'al ma', dengan jatuhnya air maka berguguran dosa. Maka disunahkan kita 3 kali biar dosa-dosa banyak berguguran. 1 kali sudah sah, tapi 3 kali lebih baik. Au ma akhiri qatril ma, atau keluar dosa-dosa sampai tetesan terakhir dari air yang jatuh dari wajah. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Maka ketika dia berwudu dengan membasuh kedua tangannya, maka seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya, mungkin dia pegang ini, mungkin dia ketik apa, mungkin dia tulis apa, mungkin dia mukul orang, mungkin dia zalimi orang, berguguran dengan dosa turunnya gugur air tersebut. Au ma akhiri qatril ma, atau dosa-dosa bergugur dengan tetesan yang terakhir. Fa idza ghassala rijlaihi, jika dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma au ma akhir qatril ma, maka semua dosa-dosa kakinya keluar yang dia mungkin berjalan ke tempat maksiat. Ya, semuanya dosa-dosa keluar dari kakinya. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai dia keluar dari dosa-dosa bersih dengan berwudu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kita tahu bahwasanya berwudu 4 anggota. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan kalian sampai siku. Ya. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum minal ka'bain, dan cucilah kedua kaki kalian sampai mata kaki. 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi bedanya kalau kepala cuma dimasah, bukan diguyurin air. Beda kalau wajah kita guyurin, kalau tangan kita guyurin, kaki kita guyurin.
Tapi kalau kepala kita cuma mengusap, karena tentunya kalau harus basah kepala mengganggu. Kalau musim dingin bisa kedinginan, kepala basah-basah juga mengganggu. Maka Islam memudahkan, kepala cuma diusap. Cuma diusap. Maka dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan wajah, tangan, kaki karena kepala tidak dibasuh, cuma diusap. Rasulullah mengatakan maka ketika kita berwudu, benar wudu itu mensucikan, membersihkan. Dengan kita mengusap wajah maka kotoran di wajah bisa hilang, di tangan juga bisa hilang, kaki juga bisa hilang. Tapi ternyata bukan cuma kotoran hissiyah, cuma kotoran benar-benar kotoran, bahkan kotoran maknawiyah yaitu yang abstrak, bukan yang konkret aja, bahkan yang abstrak itu dosa-dosa juga keluar. Maka kita ketika berwudu, kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya bukan cuma bersihin wajah, tangan, tapi dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa di mata ini, banyak sekali. Ya, keluar ya. Kata Syekh Utsaimin tidak terbatas pada mata, tapi semua yang di wajah, mungkin lisan, apa juga kena semua. Rasulullah menyebutkan mata karena itu yang nampak yang sering dilakukan. Dosa yang terkait dengan kepala keluar. Ya. Bahkan disunahkan kita juga telinga. Mudah-mudahan dosa juga keluar dengan kita mengusap telinga tersebut. Maka kita hadirkan ketika berwudu agar menggugurkan dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa yang dilakukan oleh diri kita. Jadi bukan cuma bersih secara konkret, tapi abstrak juga berupa dosa-dosa juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan hadis yang ke-14. Ar-Rabi' Ashar anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza syunibatil kaba'ir rawahu Muslim." Perhatikan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, ya. Salat Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Ya. Salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan. Fungsinya apa ini? Menghapuskan dosa-dosa. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Ulama dalam hal ini memahami dengan dua pendapat. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dua pemahaman dari hadis ini. Pertama, bahwasanya syarat agar dosa-dosa diampuni dengan amalan-amalan di atas adalah meninggalkan dosa besar. Maksudnya apa? Kalau seorang melakukan salat 5 waktu, melakukan bulan Ramadan, salat Jumat ke Jumat yang lainnya, maka kalau dia masih melakukan dosa-dosa besar, maka tidak terjadi takfir dzunub. Dosa-dosa tidak diampuni. Kenapa dia masih melakukan dosa besar? Benar dia dapat pahala karena salat, dia dapat pahala Jumatan, dia pahala Ramadan, tetapi dosa-dosa tidak diampuni. Kenapa? Dia masih melakukan dosa-dosa besar. Dia masih melakukan dosa besar. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Nukaffir ankum sayiatikum. Jadi kata mereka ini pertama syarat agar kita bukan cuma dapat pahala salat 5 waktu, salat Ramadan, puasa Ramadan, kemudian salat Jumat, ya, tapi juga diampuni dosa-dosa kecil. Syaratnya kita hindari dosa-dosa besar.
Pemahaman yang kedua yang mengatakan maksudnya amalan-amalan ini, amalan di atas hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus taubat. Dosa besar tidak bisa, dosa-dosa besar tidak bisa. Tapi harus dengan taubat. Nah, ini dua pemahaman tentang hadis ini dan ini pendapat mayoritas ulama ya. Para ulama menjelaskan, di sana ada namanya al-hasanatul mahiyah, yaitu amal-amal saleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail ilal hasanati yudhibna sayyi'at dalam surat Hud. Dirikanlah salat di penghujung hari dan di tengah malam, ya. Kenapa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguh salat-salat bisa menggugurkan dosa-dosa. Kata mereka yang digugur cuma dosa kecil, dosa besar maka tidak bisa diampuni. Maka dalam hal ini, apakah ini sudah ya? Kita ada khilaf tentang masalah ini, khilaf. Baik, kita akan sebutkan pada berikutnya. Khilaf ulama. Apakah amalan-amalan soleh selain taubat maksudnya bisa menggugurkan dosa besar? Atau hanya dosa-dosa kecil? Yang digugurkan hanya dosa-dosa besar. Hanya dosa-dosa besar. Ini adalah pendapat jumhur ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma'. Bahkan ada yang bilang ijma'. Tentunya masing-masing punya dalil. Di antaranya dalil mereka hadis ini. Idza cunibatil kaba'ir, jika di apa namanya? Dijauhi dosa-dosa kecil. Ya. Semua hadis-hadis seperti Rasulullah mengatakan tadi, salat wudu menggugurkan semua dosa, salat menggugurkan dosa-dosa, kata mereka dibawakan kepada hadis-hadis yang muqayyad yang menjelaskan ada syaratnya idza cunibatil kaba'ir. Jika dijauhi dosa-dosa besar, menunjukkan bahwasanya yang diampuni cuma dosa-dosa kecil. Pendapat yang ketiga yang menarik, ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan juga Ibnu Hajar, ya. Bahwa sebagian jika kuat amal soleh, itu amal soleh yang besar dan besar, bisa juga menggugurkan. Jadi tidak semua amal soleh, tapi yang besar-besar bisa menggugurkan dosa besar. Dalil mereka di antaranya, dalilnya apa? Dalilnya contohnya seperti tadi hadis wanita pezina yang beri minum kepada seekor anjing. Dia zina dosa besar, tapi diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia punya keikhlasan yang luar biasa. Maka dia ampuni dosa besarnya. Contoh lagi misalnya haji. Kata Nabi SAW, man hajja lillah walam yarfuth walam yafsuk raja min dzunubika yaumin walatu ummuhu. Siapa yang berhaji tidak berbuat kefasikan, tidak mengucapkan rafath, melakukan rafath, maka dia bersih dari dosa-dosa seperti baru lahir dari perut ibunya. Kata Ibnu Hajar, zahirnya semua dosa diampuni. Karena Nabi mengatakan seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Intinya secara umum
namanya dosa besar kita harus bertobat. Dan amal-amal soleh hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa amal seorang sudah sangat kuat dan sangat besar, bahkan bukan cuma bisa menggugurkan dosa kecil, bahkan dosa besar pun bisa dia gugurkan, sebagian pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan dalam banyak pernyataan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Seorang berusaha banyak melakukan amal soleh sehingga dia mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, digugurkan dosa-dosanya sebanyak-banyaknya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.